Moses was tired. Waktu tangan Musa turun, Israel kalah. Kalau tangan Musa naik, Israel menang. Ayat yang ke-12. Perannya Harun dan Hur, waktu tangan Musa penat, Harun dan Hur mengambil sebuah batu, ditaruh di bawahnya Musa, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. I am declaring kemenangan gereja Tuhan di depan membutuhkan peran semua generasi yang bukannya saling mengalahkan, saling sikut sana sini, tapi setiap lapisan generasi harus bekerja sama. This is maturity. This is unity. This is merendahkan hati. You want to see victory? God needs all the generations to do your part. Ketahui peranmu di dalam gereja apa. Kalau kamu Harun dan Hur, stand with your pastor. Kalau kamu Joshua, jangan pasif di dalam gereja. Do something for the glory of God. Kamu harus bisa dipercaya oleh pemimpin. And I'm declaring kepada Elijah movement dan saudara yang hadir malam hari ini, the move of God di hari-hari ke depan adalah setiap lapisan generasi harus berfungsi. Ini juga harus bisa diterapkan di dalam keluarga. Kalau istri nggak bisa trust sama suamimu, suami nggak bisa trust sama istrimu, orang tua nggak bisa trust dengan anak, dan anak nggak bisa trust dengan orang tua, keluargamu hancur. You need to know your part. Ini merendahkan hati. Setiap generasi melakukan bagiannya. Tanpa generasi Musa, Yosua mati di medan peperangan. Tanpa generasi Yosua, pemimpin bisa berdoa, meminta belas kasihan Tuhan, tapi tidak ada mengeksekusi visi. Tanpa Harun dan Hur, kelemahan pemimpin bukannya ditutupi supaya bisa ditanggunglangi, malah kalau tidak ada Harun dan Hur, pemimpin akan mati. Mati kenapa? Karena tidak ada orang yang menopang seorang pemimpin. Yosua, Musa, Harun, dan Hur gak bisa diputus. Ini 4 adalah satu kesatuan. And God is restoring the culture of heaven back to the church. Yang mengerti katakan amin. So saudara harus tahu what's your part. Bagian saudara itu apa? Kalau saudara ada di dalam sebuah gereja lokal, dan kamu tahu kamu adalah generasi penggerak, dan young people starts moving. Bedanya Yosua dengan anak muda yang lain. Yosua menempel kemana Musa pergi. Bahkan waktu Musa meninggalkan ruang tabernakel atau kemah suci, Yosua tetap ada di situ. Yosua tetap membangun hubungan pribadinya dengan Tuhan. Tapi seorang Yosua yang bisa dipercaya adalah seorang Yosua yang mau untuk percaya dengan pemimpin. So saya mau ajak saudara semua. Sudahkah engkau memosisikan dirimu dengan tepat di dalam rumah Tuhan? Sudahkah kamu berfungsi dengan tepat di dalam rumah Tuhan? Kalau kamu seorang pemimpin, mungkin ini waktunya kamu perhatikan, Yosuamu siapa? Jangan berkata karena aku Musa, aku perang sendiri. Musa turun gunung dan dia perang, mati satu bangsa. Nggak semua bisa diselesaikan sama senior pastornya. There are times God is asking the senior pastor, come up, stay with me. Angkat tanganmu, worship me, rejoice. Tuhan yang turun tangan menyelesaikan peperangan. Yang mengerti katakan amin, saudara. This is an important season for the church. Amin. Saya berdoa setiap kita mau berfungsi. Start moving together with God. Sebab Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru. Kalau saudara ada di dalam gereja lokal, ada waktu melayani, ada waktu Anda dipanggil berdoa. Tolong jangan pilih-pilih saudara. Invest your time in the body of Christ. Amin. Invest your family in the body of Christ. Tapi bangun keluargamu, bangun rumah tanggamu, bangun kehidupanmu yang pribadi. Katakan kepada dirimu sendiri, aku tidak hanya mau ada di dalam kasih karunia Tuhan, tapi aku mau hidup di dalam perkenanan Tuhan. Yang mau katakan amin saudara. Karena ada saudara, maka apa yang kamu minta dikabulkan oleh Tuhan. Karena ada saudara, apa yang kamu kerjakan dibuat oleh Tuhan berhasil. Gereja yang dewasa adalah gereja yang berjalan di dalam perkenanan Tuhan. Amin. Bukan hanya kasih karunia. Sekali lagi,
Kasih karunia Tuhan memampukan saudara melakukan yang kamu tidak bisa lakukan, tapi kamu harus lakukan. Tapi perkenanan Tuhan, Tuhan memampukan saudara dan saya melakukan yang tidak bisa kita lakukan, tapi kita tidak harus lakukan. Itu adalah orang-orang yang merubah sejarah. Karena ada kamu, because you pray. Karena ada gerejaku di Bandung, karena ada keluargamu, Tuhan tidak mungkin lupakan. Selalu ada pengharapan. Di tengah-tengah tidak adanya pengharapan. Siapa pengharapan itu? Gereja Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang paling tidak memungkinkan. Di momen yang seperti itu, saudara diciptakan, ditetapkan oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan untuk bangkit bercahaya, menjadi sinar yang tidak bisa dimatikan. Amin. Garam diperlukan waktu keadaan tawar. Terang diperlukan waktu keadaan gelap. It is time for the church to become the church. Mari berdiri semua.